Ini adalah pertemuan pertama kita setelah UTS untuk mata kuliah teori kimia organik, karena minggu lalu kan Ibu tidak bisa hadir berhalangan hari dan Ibu kasih kuis gitu ya. Dimana kuis tersebut isinya atau pertanyaannya terkait dengan materi-materi dasar dari kimia organik sintesis. Nah, sebetulnya di pertemuan yang sekarang Ibu tuh lebih pengen apa ya? Karena kimia organik sendiri itu sebenarnya di Unpar ini ada dua, kimia organik 1 dan kimia organik 2. Jadi kimia organik 2 ini fokusnya adalah lebih ke sintesis. Gitu. Gimana sih? Kenapa? Kurang keras? Oke. Sekarang sudah jelas suaranya? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi untuk kimia organik yang sintesis sendiri ini kita fokusnya adalah ke bagaimana sih cara membuat atau mensintesis suatu senyawa gitu ya. Mungkin kalau di labnya sendiri kalian materinya terkait dengan bagaimana mensintesis acetaminophen atau obat-obat yang lain. Nah, ini untuk apa gitu loh kalian belajar ini kimia organik ini nantinya gitu ya, nantinya ketika kalian sudah lulus menjadi seorang sarjana farmasi. Karena sebenarnya kimia organik sendiri itu merupakan bagian ya dari ilmu farmasi, karena banyak kan ya bidang-bidang keilmuan di farmasi. Nah, kimia organik sendiri ini nantinya diharapkan ketika kalian terjun di bidang industri terutama itu kalian mampu untuk pengembangan obat ya, industri pengembangan obat nantinya mampu untuk membuat atau mensintesis suatu senyawa baru atau misalnya suatu senyawa yang memang sudah ada dengan cara di laboratorium gitu, cara membuat suatu senyawa buatan di laboratorium. Nah, dulu tuh kan cerita awalnya ada kimia organik sintesis itu awalnya misalnya ditemukan senyawa yang berkhasiat obat dari suatu tumbuhan. Nah, itu kok tuh kan mau nggak mau mungkin tuh harus menyediakan bahan tumbuhannya itu ya sebanyak-banyaknya untuk bisa diambil dari tumbuhan tersebut. Nah, misalnya nih dari tumbuhan opioid. Nah, kan kalau lama-kelamaan kalau misalnya tumbuhan opioid habis, kita bisa kehabisan bahan baku. Nah, salah satu caranya kita harus mensintesis. Gimana ya caranya mensintesis turunan senyawa dari opioid ini supaya kita tuh nggak tergantung lagi sama alam. Kita bisa bikin sendiri nih di lab. Jadi nanti ketika kebutuhan masyarakat terhadap obat tersebut itu tinggi, kita nggak perlu nyari-nyari lagi bahan alamnya gitu. Karena ada keterbatasan ya kalau misalnya di alam ternyata kondisi lingkungannya kurang baik atau misalnya daerah tersebut tidak menghasilkan tanaman tersebut, itu pasti akan terhambat keberadaan dari obat yang ada. Nah, makanya sintesis ini adalah salah satu cara supaya kita tidak tergantung terhadap ketersediaan yang ada di alam. Tapi sintesis ini tidak mudah, ya. Belum tentu misalnya kita mereaksikan senyawa A dengan senyawa B, lalu nanti didestilasi, atau misalnya nanti terkira fluk, itu nanti langsung terbentuk senyawa C. Belum tentu, ya. Itu kembali lagi kepada selain secara teoritis bagaimana kita mencampurkan kedua senyawa tersebut, itu balik lagi ke kemurnian senyawanya, teknik yang digunakan, alat yang digunakan, karena belum tentu sintesis itu berhasil meskipun senyawa yang dipakai sudah benar. Nah, jadi Ibu tuh lebih pengen membuka pemahaman kalian gitu ya. Karena kalau belajar teorinya, jujur Ibu juga ini teorinya nggak mudah ya, apalagi ngomongin soal pemutusan rantai pemutusan rantai itu nanti didiskoneksikan. Nanti diskoneksikan menghasilkan sinton. Reaksinya senyawa ini. Aduh, olap gitu ya.
Nah, bukan berarti ibu tidak akan mengajarkan tentang hal tersebut, mungkin ada, tapi sepengalaman yang ibu rasakan setelah menjadi seorang sarjana farmasi, itu nantinya lebih ke orang kimia yang mengerjakan itu. Terus kita apa tuh Bu nanti? Ya kita nanti tetap sintesis, tapi bekerja sama dengan orang kimia. Jadi untuk teknis pemutusan rantai kayak gitu-gitunya tuh sepengalaman ibu ya, setelah ibu lulus dari sarjana farmasi berapa? Mungkin hampir 10 tahun yang lalu lebih, dan misalnya pernah ibu pernah bekerja di industri, itu kita tidak sampai sedetil itu. Gitu ya. Jadi harapan ibu sih setelah kalian belajar kimia organik 2 ini, kalian paham bahwa ada yang namanya proses sintesis senyawa, sehingga kita tidak tergantung lagi dari bahan asisnya tersebut. Nah, selain itu juga fungsi dari kimia organik sintesis ini adalah misalnya ketika kalian menemukan senyawa baru, ya, biasanya diawali dengan penelitian in silico. In silico itu yang pakai kimia komputasi, ya. Ini dilihat bahwa ternyata senyawa kandidatnya ini sudah sangat bagus secara in silico tuh, sebagai anti cancer misalnya. Nah, terus ini buat tuh senyawa tersebut. Nah, itu salah caranya adalah dengan kimia organik sintesis. Dan itu tidak mudah ya. Maksudnya itu bukan levelnya S1, itu levelnya level S3, S2 gitu ya. Cuman dasarnya mungkin kalian harus paham gitu. Ibu juga pengen tahu gitu ya, sebenarnya kalau kalian belajar kimia organik, terutama yang sintesis ini, ada kesulitan nggak? Jadi kalau jujur ibu dulu waktu kuliah ini tuh kesulitan ya, kesulitan memahami, kesulitan meskipun background ibu adalah farmakokimia, tapi karena ini benar-benar murni kimia, ibu agak kesulitan dulu waktu kuliah S1 belajar itu. Ngerti lah istilahnya ya, kasarnya mah ngerti gitu. Saya apa gitu ya dosen kalau kimia organik satunya oke lah, kita masih itu masalah hafalannya alkana, kena, akuna, terus dalam muncena sabriji itu masih bisa dikuasai lah. Tapi kalau sudah sintesis, pemahaman kita tuh harus jauh lebih kuat. Dan jujur aja ibu juga dulu rada-rada kudu rada-rada liur lah gitu ya belajar itu. Makanya ibu sekarang pengen ngobrol sama kalian setelah kemarin setengah semester belajar sama Bu Rica, udah praktikum setengah semester. Itu kalian mengalami kesulitan apa gitu kira-kira di mata kuliah ini? Soalnya ibu juga nggak mau kita tuh sebagai tim teaching ngajarin, tapi kalian tetap paham. Kaliannya teh udah asal ngikutin kuliah. Gitu. Makanya ya sebisa mungkin kalau misalnya kalian kesulitan atau apa, Bu saya tuh nggak ngerti sebenarnya yang diomongin sama Bu Rica tuh apa, atau yang dijelaskan Bu Rica tuh apa. Makanya ibu ingin memperbaiki itu gitu supaya nanti kaliannya nggak gitu lagi, mungkin aku kebingungan lagi. So, silakan barangkali ada yang mau curhat atau ada yang mau mengungkapkan kemarin setelah setengah semester itu kesulitannya apa. Sulit banget Bu, mulai dari memahami, kayak mulai dari pemutusan juga suka bingung gitu. Pemutusannya Pemutusannya dari mana? Yang gitu. retrosintesis kayak gitu. Nah, Sintesis habis kan analisa terus sintesis. Nah itu bingung banget Bu, bener-bener nggak paham. Kalau aku oke. pribadi masih nggak tahu orang Ya. lain. Memang itu kan dasarnya ada di kimia organik 1 ya. Kenapa itu bisa terputus? Tapi Buddha ini mau ojol-ojol cina itu bisa putus, padahal saya nggak ngerti putusnya dari mana. Terus misalnya ini diskoneksinya dari mana atau gimana. Dan memang betul ya. Bu Rica dan Ibu juga ada sedikit kebingungan ngajarin kepada kalian seperti gimana, karena kimia organik sintesis ini tuh memang kimia banget gitu ya. Atau kasarnya beginilah, kalau di bidang farmasi nanti kepake enggak gitu ya.
dibilang kepake. Kalau kalian kerja di bidang industri, terutama industri yang berhubungan dengan senyawa obat baru ya, pencarian obat baru. Mungkin nanti kalau kalian kerjanya di R&D ya, research and development, terus disuruh bikin senyawa baru, mungkin ini akan bermanfaat. Tapi levelnya juga nanti kalian ini sudah S2, itunya tuh kepakainya. Jadi kalau misalnya kalian lulus S1 kerja di industri, kalau sepengalaman ibu itu tidak akan langsung disuruh sintesis, enggak. Ibu bicara seperti ini bukan eh, apa-apa ya. Mohon maaf juga karena Bu Rica itu kan memang bukan sarjana farmasi, beliau adalah sarjana kimia. Otomatis beliau itu lebih paham tentang hal kayak gini. Tapi nanti kan output kalian itu jadi sarjana farmasi ya, bukan jadi sarjana kimia. Nah, ibu tuh pengen setengah semester sisa kimia organik 2 ini nggak mau terlalu apa ya istilahnya teh, nggak mau terlalu kimia lah gitu. Jadi ibu tuh pengen nanti lebih ke aplikasi kalau kalian di industri terus itu nanau-nanau aja gitu lah. Nah, makanya mungkin materinya akan tidak terlalu banyak ke kimia murninya ya nantinya. Makanya ya nah, tadi ya seperti yang diungkapkan Rianti, berarti nanti ke depannya ibu akan jelaskannya mungkin lebih pelan-pelan dan ya udahlah kita mah yang dasar-dasarnya aja gitu ya, karena pemutusan materinya kalau sesuai dengan silabus ini ya, kalau ibu lihat dari Bu Rica, ya Allah ibu aja itu jujur ibu aja nggak paham ya ngomongin apa kalau dilanjutin gitu ya sesuai dengan FPS-nya Bu Rica, karena nanti outputnya ibu khawatirnya karena Bu Rica adalah dosen kimia jadi arahnya kemana gitu. Makanya mungkin kalau untuk praktikumnya sih sudah cukup. Kalau praktikumnya sih sudah cukup mewakili ya, nanti kalian sintesis obat-obat tertentu. Itu memang kalian harus menguasai. Kalau praktikum mau nggak mau kalian harus menguasai. Tapi kalau teori, nah ibu coba ingin menggiring lebih ke arah farmasinya, nggak mau terlalu ke arah kimia. Seperti itu. Jadi nanti keluhan dari Rianti tadi, coba ibu akan fasilitasinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti juga kita ada presentasi ya, karena kalau luring itu kan nanti selanjutnya kan insya Allah luring ya, kita tuh hari Kamis tuh. Jadi nanti ada presentasi, tapi materinya ibu coba untuk tidak terlalu uh, kimia lah istilahnya, jadi lebih ke farmasinya gitu, nanti manfaat atau aplikasi penggunaan mata kuliah ini di bidang kalian itu apa. Terus kemarin UTS bisa ngerjain enggak? Kayak ayah Bu ngisi UTS mah. Ya, ya, aku mah. Ibu belum dapat sih ya nilainya dari Bu Rica, nanti yang ngerekap kan mungkin ibu. Uh, ya, ya gitulah ya. Ibu juga dulu kesulitan sih memahami mata kuliah ini karena kalau yang sintesis ini rada-rada berat. Nah, jadi mungkin Ibu Rica dulu sudah mengungkapkan FPS-nya, tapi Ibu coba ini kan lagi ya sekalian, lihatkan lagi nanti kalian bakal belajar apa kalau untuk ini, kalau untuk apa? Bentar. Sudah muncul belum wordnya?